Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Pratiwi Elson dari Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Riau. Baiklah, pada video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal pembelajaran. Langsung saja kita masuk ke unsur yang pertama, yaitu terdapat judul jurnal. Nah, di sini saya mengambil sebuah jurnal dengan judul Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT melalui kegiatan konseling keluarga. Nama jurnal, Jurnal Equalita, volume dan halaman volume 2 nomor 1 dengan halaman 1 sampai 18. Tahun 2020, penulis Jaja Suteja dan Muzaki, reviewers saya sendiri Gina Pratiwi Wilson, tanggal review 28 Desember 2020. Nah, di sini terdapat latar belakang. Adapun latar belakang dari jurnal yang saya ambil adalah pada saat ini, banyak pasangan keluarga yang menjadi korban KDRT yang diakibatkan oleh konflik dalam keluarga. Koser dan Sri Lestari 2012 menyebutkan bahwa konflik yang terjadi antar keluarga selalu ada di tempat kehidupan bersama. Bahkan, dalam hubungan yang sempurna sekalipun, konflik tidak dapat dihindari. Tidak sedikit konflik yang terjadi dalam rumah tangga berbuntut pada pertikaian dan perceraian. Padahal di awal pernikahan pasangan sudah berjanji mengikat janji untuk selalu hidup bersama baik dalam kondisi suka maupun duka. Akan tetapi setelah berkeluarga, kenyataan bicara lain. Hal ini disebabkan karena pasangan suami istri memiliki kualitas komunikasi dan interaksi perkawinan yang kurang baik. Jadi latar belakang dari jurnal yang saya review adalah maraknya KDRT yang terjadi pada saat ini. Nah, selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama, untuk membantu anggota-anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait-mengait di antara anggota keluarga. Yang kedua, untuk membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta jika salah satu keluarga bermasalah, maka akan mempengaruhi kepada persepsi, ekspektasi, interaksi anggota-anggota lain. Yang ketiga, agar tercapai keseimbangan yang akan membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota. Yang keempat, mengembangkan apresiasi keluarga terhadap dampak relasi parental terhadap anggota keluarga. Nah, selanjutnya permasalahan. Permasalahan dari jurnal yang saya ambil adalah berdasarkan hasil observasi awal di Kabupaten Cirebon, peneliti menemukan data dari 3 orang klien LSM WCC Balkis yang terdiri dari 2 orang dari kasus KDRT dan salah satu dari pelecehan seksual. Dari hasil temuan tersebut menunjukkan jika klien mendapatkan konseling dan pendampingan oleh seorang konselor, maka klien jauh merasa nyaman dan tenang, bahkan optimis untuk hidup yang lebih baik. Berdasarkan hasil observasi awal tersebut, peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian dan pengkajian pendalaman terkait pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan konseling keluarga dalam mengurangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, khususnya bagi anak dan perempuan yang ada di masyarakat Kabupaten Cirebon. Jadi permasalahannya adalah yaitu adanya tindakan KDRT yang terjadi di masyarakat Kabupaten Cirebon. Yang selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggabungkan secara sistematis fakta-fakta yang ada di lapangan, sehingga peneliti dapat menggambarkan masalah kondisi lapangan dengan memaparkan apa adanya yang berhubungan dengan proses kegiatan bimbingan konseling keluarga. Informan dalam penelitian ini adalah keluarga atau warga masyarakat yang ada di Kabupaten Cirebon, yang terdiri dari ibu, ayah, tokoh masyarakat, konselor, dan korban kekerasan dalam rumah tangga. Adapun desa yang dipilih oleh peneliti yang dijadikan sebagai objek penelitian yaitu ada 3 desa, Desa Kepuh Palimanan, Desa Kedung Dawa, dan Desa Bojong Gebang, Kecamatan Gebang. Nah, hasil penelitiannya berdasarkan hasil wawancara bersama
LSM BCC Mawar Balkis, Kabupaten Cirebon, wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 September 2019 di Kabupaten Cirebon, kasus-kasus tindak kekerasan terdapat istri dan anak dalam rumah tangga terbagi ke dalam 4 macam. Yang pertama itu kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk ke dalam golongan ini seperti menampar, memukul, meludahi, menjambak, dan lain sebagainya. Yang kedua, kekerasan psikologis atau emosional. Contohnya, mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan lain sebagainya. Kekerasan seksual, kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian atau menjauhkan istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Yang terakhir, kekerasan ekonomi, contohnya tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri. Nah, adapun hasil penelitian lain yaitu menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada istri itu disebabkan oleh beberapa hal, seperti yang pertama, istri tidak mengikuti keinginan atau kehendak suami dalam melakukan tugasnya sebagai istri. Yang kedua, perilaku istri yang tidak hormat atau santun pada suami. Yang ketiga, pikiran suami yang sudah dipengaruhi oleh wanita lain atau selingkuh. Yang keempat, ekonomi dalam keluarga yang kacau atau tidak stabil. Yang kelima, karakter suami yang selalu bertindak kasar. Yang terakhir, tidak saling percaya antara suami dan istri. Kemudian juga terdapat beberapa cara penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga. Antara lain yang pertama, perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik. Yang kedua, harus terciptanya kerukunan dan kedamaian dalam sebuah keluarga. Yang ketiga, harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri. Yang keempat, butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai, dan sebagainya antar anggota keluarga. Yang kelima, seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada di dalam keluarga tersebut. Yang keenam, di dalam sebuah rumah tangga butuh komunikasi yang baik antara suami dan istri agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Nah, adapun kesimpulan dari jurnal tadi yaitu dari permasalahan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kasus KDRT dapat terjadi kepada siapapun, baik pada warga masyarakat yang ada di perkotaan maupun di pedesaan. Bentuk-bentuk kekerasan yang dapat terjadi dalam keluarga meliputi kekerasan fisik, ekonomi, psikis, seksual. Cara pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh pasangan keluarga itu sendiri dengan melakukan beberapa langkah. Yang pertama itu meningkatkan komunikasi internal secara ramah, santun antara suami istri, saling menghargai, menghormati antar suami istri, saling mengkomunikasikan semua kebutuhan ekonomi keluarga secara bersama-sama, membuat perencanaan dalam keluarga secara bersama-sama, serta masing-masing suami istri melakukan hak dan kewajiban menurut agama dan kultur masyarakat. Nah, selanjutnya, dalam upaya pencegahan KDRT di masyarakat dapat dilakukan melalui pelaksanaan konseling keluarga. Kegiatan konseling keluarga dilakukan dalam rangka mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat baik yang berkaitan dengan berbagai masalah psikologis, keluarga maupun yang berkaitan dengan KDRT. Nah, kelebihan dari jurnal yang saya review adalah pemaparan informasi dalam penelitian ini sangat jelas dan lengkap sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami maksud dan tujuan dari penelitian tersebut. Referensi yang digunakan juga sangat banyak. Kemudian terdapat kekurangan dari jurnal yang saya review yaitu penyusunan jurnal pada penelitian ini kurang rapi dan terdapat kesalahan-kesalahan dalam penggunaan angka, simbol, dan huruf kapital dalam penulisannya.
Baik, sekian, pemaparan video yang dapat, saya jelaskan. Terima kasih atas, segala perhatian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.